Bombardir gawang timnas India U20, pemain timnas Indonesia malah mulai egois. Rival ASEAN gemetar timnas Indonesia diperkuat 6 pemain keturunan tambahan lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia disebut jilat ludah sendiri karena segera diperkuat 2 pemain Belanda, Sam Seperman dan juga Dylan van Wageningen. Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Timnas Indonesia U20 unggul dari India U20 dengan skor 1-0 di babak pertama. Gol Indonesia diciptakan Tony Firmansyah melalui tendangan bebas. Duel Indonesia kontra India tersaji di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Kamis 30 Januari. Pertandingan kick-off pukul 19:30. Indonesia langsung unggul cepat pada menit keempat. Tony Firmansyah membukukan namanya di papan skor usai memanfaatkan tendangan bebas jarak dekat. Skor 1-0 untuk Indonesia. Galapagamo melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Bola masih dapat diamankan oleh penjaga gawang India Karan Makar. Di menit 25, Donitri melepaskan tendangan mendatar ke tiang jauh. Karan Makar kembali tampil gemilang dengan menepis bola dan hanya menghasilkan sepak pojok. Sementara Hendra Vance juga memiliki kesempatan mencetak gol, tinggal berhadapan 1 lawan 1. Sepakan Raven masih mampu ditepis Karan Makar. Raven kembali mengancam di menit ke-38 dan berhasil mengelabui lini belakang India. Tendangan Raven dapat diamankan Karan Makar. Sementara KDRL hampir mencetak gol, sayang sundulannya yang menerima umpan tendangan bebas masih melambung dari gawang India, di mana Jehan Pahlevi mendapatkan 2 peluang beruntun, tapi lagi-lagi Karan Makar mampu mengantisipasinya. Tidak ada tambahan gol yang tercipta, paruh pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Namun dalam pertandingan ini yang menjadi sorotan para pemain timnas Indonesia U20, para pemain timnas Indonesia tampak sangat bernafsu mencetak gol ke gawang India, namun hasilnya nihil. Pertandingan masih berlangsung dan diharapkan timnas Indonesia U20 bisa lebih cerdas lagi memanfaatkan peluang dan mengutamakan kerja sama tim. Media Vietnam Sohadar VN, gemetar timnas Indonesia diperkuat 6 pemain keturunan tambahan saat melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Menurut Sohadar VN, kehadiran 6 pemain keturunan tambahan ini membuat skuad Garuda semakin berbahaya. PSSI belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Kebijakan ini merupakan cara instan mendongkrak prestasi timnas Indonesia, sembari PSSI membenahi kompetisi dan pembinaan usia dini di tanah air. Di mana prestasi timnas Indonesia pelan-pelan meningkat, kehadiran Jai Itzas dan kawan-kawan terbukti meningkatkan level timnas Indonesia. Skuad Garuda mulai rutin main di Piala Asia dan masih berada di jalur yang tepat untuk lolos Piala Dunia 2026. Terdekat PSSI yang dibantu kementerian terkait seperti Kemenkum dan Kemenpora akan mendapatkan pemain tambahan. Rencananya pada Sabtu 8 Februari 2025, ada 3 pemain yang akan diambil sumpah WNI, yakni oleh Romani, Tim Gepans, dan juga Dian Mark. Jadwalnya tanggal 8 Februari yang bersangkutan oleh Romani beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 Tim Gepans dan juga Dian Mark juga akan diambil sumpahnya, kata Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu 29 Januari. Lantas siapa 3 nama lainnya? Gelandang Royal Antwerp Hairor Yadewald merupakan satu di antaranya. Untuk 2 nama lainnya diperkirakan Emil Audero dan juga Mauro Zylstra. Selain itu, timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Soha menuliskan sebanyak 6 pemain keturunan tambahan berpotensi dimasukkan ke dalam skuad melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Daftar 6 pemain itu meliputi oleh Romani, Hairor Yadewald, Emil Audero, Mauro Zylstra, Tim Gepans, dan juga Denmark. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi 3 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu meraih hasil positif di 4 laga, pelatih Patrick Kluivert dan timnas Indonesia semakin dekat dengan tiket Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki 4 laga sisa di grup C. Setelah menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda akan menantang China dan juga Jepang. Laga melawan Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni. Sementara laga melawan Jepang dilangsungkan di markas lawan pada Selasa 10 Juni.
Menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apakah penambahan pemain baru membantu Patrick Kluivert meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Beralih pada berita selanjutnya, Timnas Malaysia disebut menjilat ludah sendiri karena segera diperkuat dua pemain asal Belanda, yaitu Sam Seperman dan juga Dylan van Wageningen. Dibilang begitu karena ketika Timnas Indonesia banyak diperkuat pemain keturunan Belanda, masyarakat Malaysia banyak yang melempar ledekan. Saat itu Indonesia sampai disematkan sebagai Nederlandsia karena skuad Garuda mayoritas dihuni pemain berdarah Belanda Indonesia. Namun, bak menjilat ludah sendiri, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM malah mengikuti jejak PSSI dengan mencari pemain keturunan yang berdarah Belanda. Timnas Malaysia segera diperkuat sejumlah pemain berdarah Belanda. Proses mendapatkan paspor Malaysia dari pemain berdarah Belanda sudah memasuki tahap akhir. 3 pemain lagi juga dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, kata CEO Timnas Malaysia Rob Friend yang dikutip dari akun Instagram FAM, yaitu @FAMMalaysia. Akun fanbase Timnas Malaysia Ekor Harimau Malaya juga membocorkan 3 pemain berdarah Belanda yang segera menjadi warga negara Malaysia. Mereka ialah Ferdy Drip, Sam Seperman, dan juga Dylan van Wageningen. Setelah spekulasi Ferdy Drip, 2 nama lagi dari Belanda dikaitkan dengan Harimau Malaya. Tulis dari Ekor Harimau Malaya. Sam Seperman, pemain tengah berusia 23 tahun yang kini membela Heracles Almelo. Sementara itu, Dylan van Wageningen, benteng Sparta Rotterdam, disebut mempunyai darah Malaysia dari kakeknya. Ya, Malaysia dikabarkan jilat ludah sendiri karena ikuti langkah Timnas Indonesia. Unggahan ini yang kemudian dikomentari netizen Indonesia. Mereka kompak menyebut Malaysia telah menjilat ludah sendiri. Seperti yang dituliskan akun Agus Wahyudi, ludah sendiri memang enak ya. Selain itu ada pula The Prince _Akil, jilat ludah nggak sih, kata-kata dari warga seberang barat. Hahaha, menjilat ludah sendiri ya bos, kata akun Senin Fajar. Jika benar 3 nama tersebut membela Timnas Malaysia, kekuatan Harimau Malaya otomatis akan meningkat. Ferdy Drip saat ini berstatus penyerang klub Liga Australia, Rapid Vienna. Sayangnya, Ferdy Drip sedang mengalami cedera lutut dan belum tampil sama sekali musim ini. Sementara Sam Seperman berstatus gelandang Heracles Almelo musim ini. Dari 13 laga bersama Heracles Almelo musim ini, Sam Seperman mengemaskan 1 gol. Lalu bagaimana dengan Dylan van Wageningen? Ia berstatus fullback kanan Sparta Rotterdam U21 yang eksis di Liga 2 Belanda 2024-2025. Dari 19 pertandingan musim ini, pemain bertinggi badan 189 cm ini mengemaskan 2 gol dan 1 assist.